Keamanan anak di platform digital. Teknologi komunikasi dan informasi berkembang sangat cepat. Kemunculan media baru, dalam hal ini internet, semakin memudahkan kita dalam mengakses informasi. Tentu banyak di antara kita tidak asing lagi dengan Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, dan sebagainya. Nama-nama tadi merupakan sebagian aplikasi yang disediakan untuk memudahkan kita agar dapat berkomunikasi dengan banyak orang. Media digital juga menawarkan hiburan secara daring. Salah satu hiburan yang digemari hampir sebagian besar pengguna gawai adalah bermain game, baik perorangan maupun tim. Game memiliki konten yang mirip dengan produksi media hiburan pada umumnya. Konten dalam game bisa memiliki konsekuensi efek yang positif maupun negatif. Efek yang sesuai dengan norma dan regulasi di Indonesia maupun yang tidak. Kekerasan, pornografi adalah sedikit dari banyak muatan konten dalam game yang harus didapat disikapi dengan bijak oleh para pemainnya, termasuk di Indonesia. Aspek-aspek keselamatan anak di dunia digital. Perundungan atau bullying. Perundungan dapat diartikan sebagai perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik maupun sosial yang diterima seseorang atau sekelompok orang. Korban perundungan tidak terbatas, bisa anak-anak maupun dewasa. Berasal dari berbagai latar belakang sosial, pendidikan, ekonomi, bahkan hingga mereka yang berkebutuhan khusus atau difabel. Pencurian data pribadi. Pencurian identitas, terutama secara digital, merupakan kegiatan ilegal. Pengambilan informasi pribadi seseorang melalui internet yang biasanya akan dipergunakan untuk melakukan kejahatan lain dan akan sangat merugikan korban. Berbagai macam masalah yang sering ditemukan dalam hal keamanan informasi antara lain penyadapan pasif, penyadapan aktif, penipuan, dan lain-lain. Aspek-aspek keselamatan anak di dunia digital. Penipuan. Kemudahan mengakses informasi menggunakan media digital juga memudahkan seseorang melakukan tindak penipuan atau terjebak dalam kasus penipuan. Apalagi belakangan ini aktivitas pengguna media secara daring juga meningkat. Sepanjang 2019, Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim mencatat 1.617 kasus penipuan secara daring. Rinciannya, sebanyak 534 kasus terjadi di Instagram, 413 kasus di WhatsApp, dan sisanya 304 kasus terjadi di Facebook. Umumnya modus yang digunakan adalah dengan memberikan penawaran yang mengatasnamakan perusahaan ataupun perorangan dengan iming-iming hadiah baik berupa uang maupun jasa lainnya. Jika tidak waspada, maka kita akan terjebak dan mengambil penawaran tersebut. Kemampuan mengakses ini tidak terbatas pada keterampilan teknis saat mereka berinteraksi dengan media digital, melainkan juga cara mereka memperoleh dan menyebarkan informasi. Kita memiliki kewajiban untuk memberikan pemahaman kepada anak-anak informasi seperti apa yang layak untuk dicari dan layak untuk disebarluaskan. Mengakses media digital. Kemampuan memilih media sosial. Pilihlah media sosial yang cocok dengan usia dan kebutuhannya. Jika anak-anak sudah memiliki media sosial, kita perlu mendampingi mereka untuk memastikan bahwa media sosial yang telah dipilih memang benar-benar sesuai dengan usia dan kebutuhannya. Kemampuan menyaring informasi. Tugas kita di sini adalah mengajarkan kepada anak-anak cara untuk mendeteksi dan menyaring informasi yang layak diterima. Lalu, seperti apa informasi yang layak diterima itu? Informasi yang layak diterima adalah informasi yang berasal dari sumber yang kredibel,
sumber yang dapat dipercaya. Mengakses media digital. Kemampuan mengatur waktu. Kemampuan mengakses media digital perlu kita imbangi dengan kemampuan mengatur waktu penggunaan. Oleh karena itu, kita perlu memastikan bahwa waktu penggunaan media digital tidak mengganggu aktivitas penting sehari-hari. Anak-anak seperti belajar, beristirahat, beribadah, berinteraksi langsung dengan keluarga, dan lainnya.